Siaru membeli sepatu, sepatunya dibeli bulan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Selamat sore dan salam sejahtera. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati, dosen retorika Ibu Nurlina Rahman, MSI. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bahayanya abusive relationship. Poin yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, apa itu abusive relationship? Yang kedua, dampak dari abusive relationship. Yang ketiga, ciri orang yang bisa terbilang abusive. Dan yang terakhir, cara meninggalkan pasangan yang abusive. Apa sih itu abusive relationship? Abusive relationship adalah bentuk hubungan yang sering diwarnai kecemburuan, tidak ada kehangatan, emosional, kurangnya kualitas hubungan yang erat, ketidaksetiaan, penyiksaan secara verbal, ancaman, dusta, pengingkaran janji, serta permainan kekuasaan. Menurut para ahli dan psikolog, penyiksaan tersebut tidaklah selalu berbentuk fisik, namun bisa secara emosional. Sering orang tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan ataupun menjadi korban penyiksaan secara verbal. Menurut mereka, hal itu biasa terjadi, normal, atau karena sudah wataknya, atau sudah ada adatnya, ataupun mengingat latar belakang suku tertentu pasangan. Padahal, semakin seseorang itu tidak sadar, maka akan semakin sulit pulihnya kembali karena penyiksaan emosional yang dilakukan secara verbal. Yang berlangsung lama dan intensif akan menimbulkan persoalan kritis menyangkut self-esteem, rasa percaya diri, dan sense of identity-nya. Lama-kelamaan, kekuatan psikisnya melemah sampai akhirnya dirinya yang jadi korban sudah hilang keberanian untuk keluar dari situasi tersebut. Makin lama, ia akan semakin ketergantungan pada pihak yang dominan, meski membuatnya menderita. Tapi ia merasa tidak punya pilihan lain dalam hidup. Apalagi jika sang korban sejak awal mempunyai locus of control yang lemah. Maka jika dihadapkan pada persoalan ini, ia hanya menyerah pada nasib. Contoh pasangan yang bisa terbilang abusive, yang pertama itu over-protective. Di sini maksudnya dia akan menelponmu setiap waktu saat kamu tidak bersamanya, dia akan memintamu untuk selalu membalas pesan, sesibuk apapun kamu. Dia selalu gelisah mengenai apa yang akan kamu lakukan di luar sana. Kedua adalah, di sini perasaan cemburu tiada habis. Nah, pasanganmu tidak akan pernah percaya kepadamu. Semua histori telepon, SMS, WhatsApp, Line, DM Instagram pun akan dia cek setiap kali dia bertemu dengan kamu. Dia khawatir kamu selingkuh, dia khawatir kamu main mata di belakang, dia takut kamu menghubungi keluargamu dan bercerita bahwa kamu mendapat perlakuan kasar darinya. Di poin ketiga, dia mengancam kamu. Di sini itu mudah sekali baginya untuk berkata bahwa dia akan menampar kamu, namun 2 detik kemudian dia akan meminta maaf terseduh-seduh dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud begitu, karena dia mencintaimu. Pada kesempatan lain, dia akan mengancam untuk membunuh dirinya jika kamu pergi. Kamu dibuat kondisi bingung, bukan main tidak tahu harus berbuat apa. Nah, di sini abusive relationship bisa kita analogikan dengan 2 buah apel. Nah, kemudian salah satu apel dibanting, diejek, dan apel yang satu lagi diperlakukan dengan istimewa. Nah, setelah dibanting, bentuk apel itu pun tampak normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah itu, kedua apel tersebut diletakkan di atas meja dan dibelah. Apel yang dipuji-puji dan diistimewakan tersebut terlihat nikmat dan segar untuk dimakan. Namun apel yang dibanting dan dihina, dicaci, dimaki mengalami kerusakan pada bagian dalam buah tersebut. Nampak bagian hitam membusuk di beberapa daerah daging apel tersebut. Tujuan dari analogi tersebut adalah bahwa seseorang yang mengalami abusive relationship mungkin tidak terlihat rusak. Namun saat dibuka, ternyata bagian dalamnya hancur dan busuk. Maka dari itu, abusive relationship membuat kepribadian menjadi buruk.
Di sini ada data statistik yang menunjukkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan dalam catatan akhir tahun 2019 menyatakan terjadi peningkatan jumlah kasus terhadap perempuan setiap tahunnya. Pada 2018 ada 406.178 kasus, naik dari 348.446 kasus pada 2017, dan kekerasan paling banyak terjadi 71% dalam perkawinan dan hubungan personal atau pacaran. Pelakunya ialah keluarga terdekat, seperti pacar dan suami. Nah, selanjutnya ada poin terakhir, yaitu cara meninggalkan pasangan yang abusive. Yang pertama itu kita bisa cari pertolongan. Nah, di sini kita bisa memulai dengan bicara sama orang tua atau menghubungi teman sehingga mendapat dukungan kalau kita ingin putus dari dia. Tidak perlu takut kalau orang lain tahu. Soalnya hal ini kan akan semakin sulit jika kita hadapi sendiri. Nah, yang kedua ada dokumentasi. Jangan abaikan bukti yang bisa disimpan, seperti chat berisi ancaman atau mengata-ngatai kita, serta bukti kekerasan fisik apapun itu. Kesimpulan dari pembicaraan kita tentang abusive relationship bahwa jangan mau menjadi lemah di hadapan laki-laki. Kita harus menunjukkan bahwa seorang wanita hadir tidak untuk disakiti dan dimaki-maki. Seorang wanita juga memiliki keluarga di belakangnya yang senantiasa selalu menyayanginya. Jadilah wanita yang berani dan mau bertindak jika sudah merasa tertindas. Percuma jika kalian hanya diam dan takut, itu sama saja mematikan segala kebahagiaan kalian. Oke, kalau gitu saya punya pantun. Cantik rupa itu biasa, kayak harta tidak masalah, tidak disangka waktu telah tiba. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.